Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Areus pertama. Areus pertama adalah Raja Agiad Sparta dari tahun 309 hingga 265 sebelum Masehi. Pemerintahannya terkenal karena upayanya untuk mengubah Sparta menjadi kerajaan Helenistik dan memulihkan keunggulannya di Yunani, terutama melawan Raja Antigonos Gonatas dari Makedonia dan Pirhus dari Epirus. Bagian pertama pemerintahan Areus didominasi oleh pengaruh paman dan bupatinya, Cleonymus, seorang jenderal terampil yang berkampanye di Yunani dan luar negeri sebagai pemimpin tentara bayaran. Catatan pertama Areus dalam sumber-sumber kuno yang sedikit terjadi pada tahun 281 sebelum Masehi, ketika ia memimpin aliansi negara-negara kota Yunani untuk menantang kendali Makedonia atas Yunani, namun dengan cepat dikalahkan oleh Liga Aetolia. Pada tahun 275 sebelum Masehi, Cleonymus membelot ke Pirhus dari Epirus, yang melancarkan invasi ke Peloponnese pada tahun 272 sebelum Masehi. Areus tetap menghalau serangan itu dan mengejar Pirhus sampai kematiannya di Argos. Berkat pamor kemenangannya ini, Areus kembali menjalin aliansi pada tahun 267 sebelum Masehi dengan Athena dan Mesir melawan Raja Makedonia Antigonos Gonatas. Namun perang Ceremonidean berikutnya merupakan bencana bagi Yunani. Areus tewas dalam pertempuran dekat Korintus pada tahun 265 sebelum Masehi. Meskipun aktivitas militer Areus menunjukkan bahwa Sparta untuk sementara waktu mendapatkan kembali kejayaannya, kepentingan utama pemerintahannya adalah pengenalan ciri-ciri Helenistik di Sparta yang secara tradisional keras. Untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, seniman terkemuka ditemukan di Sparta, kemungkinan besar tertarik dengan sponsor Areus, yang mungkin membangun teater pertama di kota tersebut. Areus juga dikenal sebagai raja yang pertama kali mencetak koin di Sparta, padahal uang sampai sekarang dilarang. Posturnya sebagai raja Helenistik memberinya prestise internasional yang cukup besar, namun mengubah tatanan konstitusional kota tersebut, terutama dengan melampaui raja-raja dari dinasti Spartan lainnya. Untuk memfasilitasi perekrutan tentara bayaran Yahudi, Areus mengklaim memiliki nenek moyang yang sama dengan orang Yahudi, yang menjawab dengan baik dan kemudian berulang kali memperbarui persahabatan mereka dengan Sparta, meskipun realitas hubungan Spartan Yahudi ini masih diperdebatkan. Areus adalah putra Achrotatus, dan cucu Cleomenes II, Raja Sparta dari dinasti Agiad, salah satu dari dua keluarga kerajaan di Sparta. Karena pemerintahan Cleomenes sangat lama, putranya Achrotatus meninggal sebelum dia, dan Areus menggantikan kakeknya pada sekitar tahun 309. Karl Julius Bloch menyatakan bahwa Areus dilahirkan tidak lama setelah ayahandanya kembali dari misi di Sisilia pada tahun 312. Paul Chartrege memilih tanggal yang lebih awal, sekitar tahun 320. Pausanias, seorang ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, dan juga Plutarch, menceritakan bahwa sejak Areus masih kecil pada tahun 309, putra kedua Cleomenes, Cleonymus, menentang klaim keponakannya, namun Gerousia, majelis tertinggi di Sparta, masih menjunjung suksesi linier tradisional kerajaan Spartan, dan memenangkan Areus. Namun, cerita ini mungkin merupakan retrojeksi dari Pausanias mengingat pertentangan di kemudian hari antara Areus dan Cleonymus. Terlebih lagi, perselisihan suksesi biasanya diselesaikan di hadapan eklesia, majelis warga di Sparta, bukan di Gerousia, seperti pada tahun 400 ketika Agesilaus II terpilih sebagai raja melawan klaim awal keponakannya Leotychidas. Cleonymus kemudian diangkat menjadi wali Areus, yang menunjukkan bahwa ia tidak menentang tatanan oligarki. Cleonymus mempertahankan kedudukan penting pada paruh pertama pemerintahan Areus, memimpin pasukan tentara bayaran dengan dukungan resmi, seperti pada tahun 303, ketika Sparta mengirimnya untuk membantu Tarentum melawan Lucania dan Republik Romawi. Pausanias lebih lanjut mengatakan bahwa Cleonymus diberi komando tentara sebagai kompensasi atas penolakan klaimnya atas tahta, tetapi ini mungkin merupakan penemuan lain karena tidak ada yang aneh bagi bupati untuk menerima perintah tersebut. Misalnya, pada tahun 479, Pausanias memenangkan pertempuran Plataea sebagai wali sepupunya yang lebih muda, Pleistarchus. Tidak ada informasi yang diketahui tentang Areus hingga tahun 281, terutama karena hilangnya beberapa sumber kuno, namun juga karena Sparta kini hanya merupakan kekuatan regional yang kurang diminati oleh para sejarawan kuno, yang tidak mencatat aktivitasnya.
Pada tahun 281-280, Perang Diadochi, mantan Jenderal Alexander Agung, berakhir dengan kematian Lysimachus, Raja Makedonia, dan Seleucus, pendiri Kekaisaran Seleukia. Di Yunani, banyak kota yang segera berusaha untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya dari Raja baru Makedonia, Antigonos Gonatas, dan Sparta menjadi sekutu utama untuk pertama kalinya sejak kekalahan Agis III di Megalopolis pada tahun 331. Sparta tidak menyerang Makedonia secara frontal, malah menargetkan sekutunya yang lebih lemah, Liga Aetolia, yang telah menguasai cagar alam Panhellenik di Delphi beberapa tahun sebelumnya. Sejak Perang Suci kedua pada tahun 440-an, Sparta mengambil peran sebagai pelindung Delphi dan Areus mengecam pencemaran tanah suci oleh bangsa Aetolia. Serangan terhadap Liga Aetolia mungkin disebabkan oleh ketidakmungkinan melewati tanah genting Korintus, yang dijaga ketat oleh Makedonia. Rencana Areus mungkin adalah meraih kemenangan melawan Aetolia, lalu menyerang Korintus dari utara dan selatan. Perang ini kadang-kadang disebut Perang Suci kelima oleh para sarjana modern, dinamai berdasarkan perang suci lainnya untuk menguasai Delphi. Areus dipilih oleh beberapa negara lain untuk memimpin aliansi melawan Aetolia, mungkin karena kampanye Cleonius memberikan kesan yang baik, dan Sparta kembali dipandang menghasilkan komandan yang cakap. Namun para sejarawan modern tidak setuju mengenai sejauh mana aliansi ini karena sebagian besar perang ini diketahui dari Justin, seorang sejarawan Romawi abad kedua Masehi, yang catatannya sangat singkat. Satu-satunya sekutu tertentu Sparta adalah 4 kota Achaia yaitu Patrai, Tritaea, Daim dan Parai, dan sebagian besar Arcadian, karena Areus tidak akan memiliki mampu menyeberangi Peloponnese ke Aetolia tanpa dukungan mereka. Kemungkinan sekutu lainnya adalah Megara, Boeotia, Argos, Epidauros, Elis, Athena, dan Kreta Barat, namun bukti yang ada sangat sedikit. Areus kemudian menyeberangi Teluk Korintus dan mendarat di dataran Kirhan, di barat daya Delphi. Meskipun berpose sebagai pembebas tanah suci Delphi, Areus membiarkan tentaranya membubarkan diri untuk menjarah daerah tersebut. Akibatnya, pasukan Aetolia menimbulkan kekalahan telak pada pasukan Areus yang tersebar, meskipun angka yang dikutip oleh Justin tidak mungkin. Ia mengatakan bahwa 500 orang Aetolia membunuh 9.000 Spartan dan sekutunya. Faktanya, Areus mungkin memimpin paling banyak 3.000 orang. Pasukan Sparta kemungkinan besar menguburkan jenazah mereka di tempat itu, baik di Polyandrion dekat Delphi, atau di tempat bernama Lakonikon di dataran Kirhan. Aliansi baru ini runtuh setelah kekalahan Areus, kemungkinan besar karena kepemimpinan militernya sudah didiskreditkan. Kemungkinan lainnya adalah karena Antigonos Gonatas sedang berkampanye jauh di Asia, Peloponnesia tidak merasa cukup terancam untuk tetap berada dalam aliansi tersebut. Setelah kekalahan Areus, operasi militer kembali dipimpin oleh Cleonius. Ia tercatat melakukan 279 kampanye melawan Messenia, yang mencegah mereka mengirimkan bantuan kepada Aetolia, yang menghadapi invasi suku-suku Galia. Sparta memulihkan wilayah perbatasan Dentaliates, yang telah hilang setelah pertempuran Leuctra pada tahun 371. Antara tahun 279 dan 276, Cleonius merebut garnison Makedonia Troezen di Argolis dan juga disebutkan di Kreta, bertindak sebagai pembawa damai antara kota Polyrrhenia dan Palasarna. Kebijakan campur tangan dalam urusan Kreta dilanjutkan oleh Areus, ketika Polyrrhenia kemudian membangun patung untuk menghormatinya. Pulau ini menghasilkan banyak tentara bayaran, yang diandalkan Sparta dalam operasinya. Kreta juga merupakan salah satu dari sedikit tempat di mana Sparta dapat memperluas pengaruhnya tanpa membuat marah salah satu dari 3 kerajaan besar Helenistik. Oleh karena itu, Cleonimus diberi semua komando militer antara tahun 279 dan 275, mungkin karena ia dipandang lebih mampu daripada Areus setelah kekalahan raja melawan Aetolia, sebuah situasi yang pasti membuat Areus khawatir. Selain itu, Plutarch menceritakan bahwa Cleonimus menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda bernama Chilonis, yang merupakan putri seorang Leotychidas, sebuah nama yang umum ditemukan di dinasti Eurypontid, keluarga kerajaan Sparta lainnya. Karena anak perempuan dapat mewarisi properti di Sparta, Chilonis adalah pengantin yang sangat menarik, karena keturunan bangsawan dan kekayaannya. Ini menunjukkan bahwa Cleonimus mencoba untuk lebih dekat dengan raja lainnya, Archidamus IV, dan karena itu meningkatkan statusnya di Sparta.
Namun, Areus mengirim putranya Achrotatus untuk merayu Chilonis guna menggagalkan ambisi politik pamannya, Cleonymus. Pada tahun 275, Cleonymus yang marah meninggalkan Sparta dan mengasingkan diri di Epirus, karena ia telah mengenal rajanya Pyrrhus sejak komandonya di Italia pada tahun 303. Pada tahun 275 Pyrrhus baru saja kembali dari Magna Graecia setelah ekspedisi yang gagal melawan Republik Romawi dan Kartago. Plutarch dan Pausanias menceritakan bahwa Cleonymus melarikan diri ke Pyrrhus untuk meminta bantuannya untuk menjadi Raja Sparta, namun hal ini tidak mungkin terjadi, karena kampanye Pyrrhus melawan Sparta baru dimulai pada tahun 272. Konfrontasi pertama Pyrrhus adalah melawan Antigonos Gonatas, ketika dia mendambakan tahta Makedonia, di mana dia memberi Cleonymus perintah penting dari barisan Epirote. Cleonymus secara khusus merebut Aigai, ibu kota bersejarah Makedonia, pada tahun 274. Pada tahun 272, Pyrrhus mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari 25.000 prajurit, 2.000 kavaleri, dan 24 gajah, dan pindah ke Peloponnese. Rencananya adalah merebut seluruh wilayah untuk semakin melemahkan Gonatas, sambil memberikan Sparta kepada temannya Cleonymus. Liga Aetolia, yang telah meninggalkan Gonatas, membiarkannya melewati wilayahnya. Ia juga menerima dukungan dari Liga Achaean, di sisi lain Teluk Korintus, serta Elis, dan kemudian menetap di Megalopolis, sekutu baru lainnya, di mana ia menerima kedutaan dari berbagai negara bagian, terutama Argos, yang memiliki faksi pro-Pyrrhus yang kuat. Pyrrhus menyamarkan niat sebenarnya kepada Spartan, dengan meyakinkan mereka bahwa satu-satunya ambisinya adalah menghilangkan pengaruh Gonatas dari Peloponnese, dan membawa putra-putranya ke Sparta agar mereka dapat dilatih di Agoge. Oleh karena itu, pasukan Sparta benar-benar lengah ketika Pyrrhus menyerang mereka dan mengepung kota mereka, saat Areus sedang berkampanye di Kreta, mendukung Gortyn dalam perang melawan Knossos. Anehnya, Sparta mendapat bantuan dari Messena. Meskipun penduduknya adalah Helot Spartan sebelum pertempuran Leuctra, hubungan antara kedua kota tersebut meningkat pesat selama abad ketiga, karena bukti menunjukkan adanya ikatan antara masing-masing bangsawan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bantuan yang dikirim oleh Gonatas, yang justru takut Pyrrhus akan mampu menantang tahtanya jika ia merebut seluruh Peloponnese. Akibatnya, berkat tentara bayaran Makedonia yang dipimpin oleh Ameinias dari Phocian, Pyrrhus harus meningkatkan pengepungan Sparta. Dia kemudian menghancurkan Laconia Selatan, tetapi mundur ke Argos untuk mendukung faksinya dalam perang saudara yang baru saja pecah di kota ini. Namun, Areus, yang mendarat di Laconia bersama 1.000 tentara bayaran Kreta, mengorganisir penyergapan terhadap pasukan Pyrrhus, salah satunya berakibat fatal bagi Ptolemeus, salah satu putra Pyrrhus. Pertempuran terakhir terjadi di Argos, di mana Pyrrhus terbunuh dalam pertempuran jalanan melawan pasukan Areus dan Gonatas. Meskipun ia telah merebut kota Zaras, di tenggara Peloponnese, Cleonymus harus diasingkan setelah kematian Pyrrhus, kemungkinan besar di Suria. Kemenangan melawan Pyrrhus meningkatkan pamor Areus di kancah internasional, yang membuat Sparta kembali menjadi kekuatan regional. Areus menjadi salah satu pemimpin koalisi baru dengan Athena yang ditujukan untuk melawan Makedonia. Karena Athena dan Sparta telah bersekutu dengan Mesir sebelum membentuk aliansi di antara mereka, tampaknya inisiatif tersebut datang dari Ptolemeus II, yang merupakan musuh Gonatas dan mencoba mendapatkan pijakan di daratan Yunani. Bertanggal 268 hingga 267, teks dekrit Athena yang menyegel aliansi dengan Sparta masih luas, dan merupakan sumber utama dari peristiwa-peristiwa yang tidak terdokumentasi dengan baik ini. Pemimpin Athena di balik aliansi ini adalah Ceremonides, yang diambil dari nama perang berikutnya, yang membandingkan aliansi dengan Sparta dan melawan Makedonia dengan koalisi Yunani melawan Kaisar Persia Xerxes pada tahun 480. Athena tidak memiliki aliansi ini. Sekutu lainnya, namun Sparta digambarkan membawa sekutunya sendiri ke dalam koalisi. Elis, Achaia, dan 5 kota Arcadian dikutip, Korintus, Argos, dan Megalopolis tetap berada di pihak Gonatas, Messenia netral. Kumpulan sekutu Sparta ini digambarkan sebagai kebangkitan kembali Liga Peloponnesia, yang dulunya merupakan instrumen supremasi Sparta atas Yunani Selatan hingga pembubarannya pada tahun 338, meskipun kali ini Sparta tidak mendominasi sekutunya.
Aliansi Areus tampak sangat mirip dengan aliansi yang ditetapkan oleh Raja Agis III pada tahun 331 sebelum pertempuran Megalopolis, yang menunjukkan dukungan abadi yang dinikmati oleh Sparta di Peloponnese. Areus juga menghitung beberapa sekutu di Kreta, Polyrrhenia, Palasarna, Gortyn, Itanos, Olous, Aptera, Rhythymna, dan Litos, sementara Knossos mungkin bergabung kemudian. Ptolemeus membawa armada besarnya ke aliansi, serta subsidi militer, yang memungkinkan sekutu merekrut tentara bayaran. Pasukan Areus memang menghitung banyak tentara bayaran dari sekutu Kreta, dan dari pembukaan kembali pasar tentara bayaran besar di Tainaron, yang terletak di cabang tengah Peloponnese. Perang Ceremonidean dimulai pada tahun 267-266, namun perkembangannya tidak jelas karena merupakan salah satu perang yang paling sedikit diketahui dalam sejarah Yunani, hanya disebutkan secara singkat oleh Justin dan Pausanias. Meskipun jumlah pesertanya besar, aliansi anti-Makedonia menderita karena terisolasinya masing-masing anggotanya, sementara wilayah Gonatas membentuk satu blok. Selain itu, Gonatas masih memiliki kendali atas pelabuhan Piraeus di Athena, yang setara dengan pengepungan permanen Athena. Ptolemeus membantu Athena dengan mengirimkan Laksamana Patroklos, tetapi pasukannya tidak cukup untuk mengusir Gonatas dari Piraeus, meskipun ia membangun beberapa benteng di tepi pantai Attica. Oleh karena itu, hasil perang bergantung pada Areus, yang tampaknya melewati tanah genting Korintus tanpa hambatan selama tahun pertama perang, tetapi kemudian tidak dapat bergabung dengan Patroklos karena Gonatas telah membangun sebuah benteng tembok di Attica untuk menghalanginya. Dia kembali ke rumah setelah perbekalannya habis. Gonatas kemudian menempatkan tembok di tanah genting untuk mencegah Areus melewatinya, yang dia coba lakukan 1 atau 2 kali. Pada sekitar tahun 265, pertempuran terjadi di dekat Korintus antara sebagian besar pasukan Gonatas dan pasukan Areus, yang menyebabkan Areus terbunuh, dan tampaknya juga banyak pasukannya, karena Sparta tidak ditemukan menyerang tanah genting lagi. Gonatas tidak dapat memusatkan pasukannya melawan Areus pada tahun sebelumnya karena pemberontakan tentara bayaran Gallia yang berumur pendek di Megara. Meskipun Areus meninggal, Athena bertahan hingga menyerah pada tahun 263-262, sehingga mengakhiri kemenangan Gonatas. Areus digantikan oleh putranya Achrotatus, yang meninggal segera setelahnya di depan tembok Megalopolis, kemungkinan besar pada tahun 262. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.